Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Habibina wa Syekhina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wal ulama ahli sunnah wal jamaah, khususan ulama an-nahdiyah wa khususan ila hadrati Syekh Jalaluddin As-Suyuti wa thumma ila hadrati Syekh Jalaluddin al-Mahalli wa thumma ila hadrati Syekh Ibnu Hajar al-Asqalani wa bi barakati ummul Quran maqif fi hadzal kitab syai'ulillahi lam al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim sampai ayat berapa kemarin tuh? 44 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang yang 45. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Itu ya, betul ya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu dan mintalah kalian semua pertolongan. Utlubu artinya carilah kalian semua al-ma'unata pertolongan ala umurikum atas perkara kamu sekalian. Ini kalimat perintah wasta'inu untuk minta pertolongan. Yang memerintahkan Allah, yang diperintahkan ini masih orang-orang Bani Israel ya. Orang-orang yang Bani Israel. Utlubu carilah kamu semua al-ma'unata pertolongan ala umurikum atas perkara kamu sekalian. Bisobri dengan sobar. Jadi kalau kita pertolongan ya, walaupun itu mutakalimnya Allah, mukhatabnya orang Bani Israel ya sama. Kalau seandainya kita pun kalau minta pertolongan ya harus sabar. Namanya juga minta. Entah itu minta kepada teman, kepada manusia, apalagi kepada Allah, itu juga harus sabar. Jadi sabar itu apa sih? Sabar yakni al-habsi. Halaman 8. Al-habsi ngekang, al-habsi mengekang, linafsi untuk dirinya sendiri. Sabar itu mengekang untuk dirinya sendiri, alama atas sesuatu, takrohu yang tidak disenangi sesuatu tersebut. Hu itu kembalinya ke ma. Jadi sabar itu kita mengekang dari hawa nafsu yang tidak kita senangi. Yang tidak kita senangi ya untuk diri sendiri itu kita cegah atau kita kekang. Itu namanya sabar. Kalau kalian tidak senang terhadap sesuatu, kalian bisa menahan, tidak menampakkan ketidaksenangan, itu berarti disebut sabar menurut Imam Suyuti. Wassolati dan hendaklah sholat. Jadi sabar itu salah satunya yakni mencegah dari sesuatu yang kita tidak senang, itu namanya sabar. Yang kedua wassolati dan hendaklah kalian sholat. Sholat itu enggak sholat apa ya, kalau kita mau sabar ya seringkali sesuai dengan sunnah Rasul ya, yakni yang pertama sholat tahajud, yang kedua adalah sholat hajat. Kalau istikharah itu kan untuk memilih dua hal di antara dua pilihan, itu istikharah. Tapi kalau yang untuk membuat kita sabar ya tahajud dengan sholat hajat. Kalau kita masih belum bisa sabar ya perbanyaklah sholat hajat.
Ya Allah, kami minta supaya Engkau berikan kesabaran kepada diriku, sehingga kami tidak mudah marah, tidak mudah tersinggung, dan menjadi orang yang sabar, bisa menahan bila sesuatu itu tidak menyenangkan pada diri kita. Itulah disebut sabar. Jadi orang Islam itu sebetulnya mudah. Kalau kalian ada sesuatu ya pergi sholat, kalau nggak sholat hajat ya sholat tahajud. Itu aja. Apapun kesulitan kita, afrodaha yang telah mengizinkan terhadap sholat. Jadi sholat itu yang dimaksud sholat di sini itu telah diizinkan bizikri dengan mengingat sholat, ta'ziman artinya untuk mengagungkan sholat, lisaniha karena sesungguhnya derajatnya sholat, wafil hadis dalam hadis. Nah, sholat di sini yang dimaksud sholat di sini ya kalau sholat wajib kan sudah keniscayaan ya. Sudah tidak kita bahas lagi namanya sholat wajib. Kalau kalian ada masalah, ada sesuatu yang menyebabkan tidak sabar, karena judulnya kan meminta pertolongan dengan sabar. Itu kalau ada sesuatu ya kembalikan ke sholat. Wa fil hadis dan di dalam hadis karena sallallahu alaihi wasallam ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu ketika dalam keadaan repot Nabi. Jadi kalau Nabi itu dalam keadaan sumpah, repot, banyak masalah, ada masalah. Idza hazabahu ketika dalam keadaan repot Nabi amrun di setiap perkara. Badaro cepat-cepat Nabi ilas sholati kepada sholat. Jadi dalam hadis, ini dipetik aja, hanya dipetik, sebetulnya hadisnya panjang. Setiap ada kerepotan, setiap ada masalah, Nabi itu pasti buru-buru atau cepat-cepat melaksanakan sholat. Jadi badaro ilas sholati itu Nabi itu keadaannya kalau mendapatkan kerepotan, mendapatkan masalah itu badaro, cepat-cepat ilas sholati kepada sholat. Ya dua, ya di sini itu kalau mendapatkan kerepotan artinya apa? Bukan sholat wajib yang dikerjakan Nabi. Artinya apa? Kalau tidak sholat tahajud ya sholat hajat. Ada dua itu. Jadi setiap Nabi menemukan kerepotan, menemukan masalah, itu Nabi itu pasti cepat-cepat mengerjakan sholat. Yakni kalau tidak sholat tahajud ya sholat hajat. Makanya kalau kalian sebagai santri nanti setelah ini yang kelas 3 mau meneruskan kemana ya hendaklah sholat tahajud, hendaklah perbanyak sholat hajat. Ya Allah pilihkan yang terbaik untuk kami, untuk saya. Nah, itu karena masalah itu karena ini mencontoh kepada Nabi di hadis itu setiap kerepotan Nabi pasti selalu melaksanakan sholat, yakni kalau tidak sholat tahajud ya sholat hajat atau melaksanakan dua-duanya. Wakila dan dikatakan al-khitobu khitab lil Yahudi kepada orang Yahudi. Jadi khitabnya itu orang Yahudi, ini yang diajak bicara ini orang Yahudi. Mutakalimnya siapa? Allah. Mutakalim itu orang yang berbicara. Kalau khitab orang yang diajak bicara. Jadi khitabnya yang diajak bicara itu orang Yahudi. Wahai orang Yahudi, kalau kalian tentunya kalau yang sholat itu kan Yahudi yang sudah masuk Islam ya. Yang sudah masuk Islam karena ayat sebelumnya kan dijelaskan ada sebagian masuk Islam, ada yang sebagian tidak masuk Islam atau tidak mau masuk Islam. Tentunya yang diajak bicara ini Yahudi yang sudah masuk Islam. Wakilah dan kita dikatakan al-khitobu khitab yang diajak bicara lil Yahudi kepada orang Yahudi. Lama aqohum tatkala menghalang-halangi nganil imani dari iman, anil imani dari iman, asyarrihu anil imani dari iman. Apa yang menghalang-halangi dari iman itu? Asyarrihu senang uang. Ayat sebelumnya kan sudah Bapak jelaskan. Orang Yahudi terutama tokoh-tokohnya itu tidak mau masuk Islam.
Kalau ada saudaranya yang masuk Islam, dia berkata, ya kamu tetaplah di dalam Islam karena memang Islam itu benar, kan gitu. Tokoh-tokohnya itu pada ngomong gitu, ulama-ulamanya itu. Tapi nanti kalau ada apa-apa, ada informasi, kasih tahu kami yang belum masuk Islam. Ini kata sebagian besar tokoh-tokohnya. Tentunya juga masih banyak yang orang-orang pengikutnya juga masih banyak yang belum masuk Islam. Itu kenapa sih dihalang-halangi dari iman itu? Karena senang uang. Makanya sejelek-jelek ulama adalah ulama yang senang uang. Termasuk diri kita. Kalau orang terlalu mencintai uang, itu termasuk orang yang tidak baik. Karena apa? Dalam Al-Quran disebutkan orang Yahudi yang tidak mau beriman itu terhalang oleh syarrihu, yakni cinta kepada uang. Nah, ini untuk kita semua juga sama. Jadi kita jangan terlalu cinta kepada uang. Uang harus kita cari karena segala sesuatu membutuhkan uang. Tapi uang bukan segala-galanya. Kalau kita kembalikan di kitab Ta'lim Muta'alim, ya cari jabatan, cari uang sebanyak-banyaknya itu wajib bagi kita. Tapi apa tujuannya? La li nafsi wa hawahu. Bukan untuk diri sendiri dan menuruti hawa nafsu kita sendiri. Jadi untuk perjuangan Islam. Kalau jihad, ya itu memerlukan harta yang banyak. Membuat pesantren itu juga memerlukan harta yang banyak. Untuk bangun musola ini itu kan diperlukan uang. Tapi uang bukan segala-galanya. Nah, kalau udah uang menjadi panglima kita, udah nomor satu, ya kita akan dibutakan. Semuanya akan diukur dengan uang, termasuk Yahudi. Terutama tokoh-tokohnya ini yang nggak mau masuk Islam itu terhalang lama akohum, tatkala menghalang-halangi kepada mereka orang Yahudi anil imani, dari iman. Apa yang menghalang-halangi? Asyarrihu, yakni cinta kepada uang. Jelas ya, nanti kalau kalian kaya raya itu jangan terlalu mencintai uang. Contohlah seperti Abdurrahman bin Auf, sahabat Rasul, Utsman bin Affan. Utsman bin Affan itu khalifah ya, khulafaur rasyidin yang ketiga itu. Menginfakkan hartanya itu sampai sekarang itu masih dibentuk suatu yayasan. Nah, itu diputar uangnya oleh orang yang pegang yayasan itu, hasilnya untuk membiayai beasiswa yang belajar ke Mesir, ke Madinah, kemana, ajukan ke yayasan Utsman bin Affan. Itu banyak sekali membiayai. Sampai sekarang harta peninggalan Utsman bin Affan, khalifah yang ketiga itu, sampai sekarang itu masih banyak sekali. Beasiswa dari Utsman bin Affan, kalian juga bisa. Nanti kalau kalian kuliah mau S2 ke Timur Tengah, googling, cari di Google, cari beasiswa ke yayasan Utsman bin Affan. Ya gitu, jangan untuk kepentingan pribadi. Kepentingan pribadi ya secukupnya aja. Jadi kita tidak akan pelit. Ya, kita sumbangkan untuk meninggikan kalimat Allah. Karena kalau kita sudah panglima perang, uang itu menjadi panglima perang kita yang nomor satu, ya lama-lama iman kita itu tertutup kayak Sa'labah. Sa'labah itu dulu zaman Nabi itu orang miskin termiskin. Sahabat Nabi itu Sa'labah, mempunyai baju hanya satu pasang. Kalau mau sholat gantian antara suami istri itu. Kalau suaminya jamaah di masjid, istrinya di rumah itu nggak pakai baju. Nunggu suaminya pulang, nanti suaminya lepas baju yang untuk sholat, diganti istrinya yang sholat. Lama-lama Sa'labah ini bosan jadi orang miskin. Lantas menemui Nabi, minta didoakan supaya kaya raya. Ya, yang namanya Nabi Muhammad yang mendoakan. Lantas Nabi berkenan mendoakan kepada Sa'labah ini, sahabatnya ini. Gelarnya apa Sa'labah di zaman Nabi itu? Hamamatul masjid, merpatinya masjid. Tidak pernah ketinggalan sholat berjamaah, walaupun punya baju untuk sholat itu hanya sepasang, gantian dengan istrinya. Tidak pernah ketinggalan, rajin tepat waktu. Tapi begitu didoakan oleh Nabi Muhammad SAW menjadi kaya raya, akhirnya dia menjadi kufur, menjadi kafir, menjadi su'ul khotimah dan masuk neraka. Ingkar kepada Islam karena tidak tahan
diuji dengan banyaknya kekayaan. Ya, akhirnya masuk neraka karena menjadi kufur, mengingkari, nggak membayar zakat, akhirnya juga sampai sholat pun dia tidak mengerjakan. Itu namanya saklaba. Itu sudah menomorsatukan uang. Jadi kalau uang itu sudah nomor satu ya berat. Sama dengan orang Yahudi di ayat ini, dia tidak mau masuk Islam itu karena terhalang oleh uang. Dia kalau masuk Islam nantinya nggak jadi tokoh, nggak jadi pemimpin, nggak mendapatkan uang, kehilangan jabatan, kalah sama Muhammad. Ketakutan ya hanya menghalang-halangi. Itu apa? Uang. Boleh kita mencari uang sebanyak-banyaknya, tapi bukan untuk diri kita sendiri. Kita alim jelaskan la li nafsi wa hawahu. Jelas ya? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi lama'aqahum tatkala menghalang-halangi hum kepada orang banyak Yahudi anil imani dari iman asyarrihu karena cinta kepada uang wa hubbur riyasati dan cinta terhadap jabatan pimpinan pemimpin. Kan mereka posisinya udah pemimpin, makanya nggak mau. Siapa kemarin itu yang tokoh Madinah yang apa? Yang tokoh Yahudi yang nggak mau masuk Islam, Abdullah bin Ubay. Itu nggak mau dia, tokohnya ya itu biang keroknya itu. Sehingga waktu perang Uhud pun dari sahabat Nabi yang di bawah komando Abdullah bin Ubay ini akhirnya nggak jadi berangkat. Perang Uhud itu kan 1.000 pasukan kaum muslimin melawan 10.000 pasukan kaum kafir. Yang 1.000 itu yang 300 dipengaruhi oleh Yahudi itu. Abdullah bin Ubay diajak pulang. Nggak jadi berangkat perang dengan pengaruhnya karena memang punya pengaruh kuat sekali. Abdullah bin Ubay bin Suhail itu ya sebelum Islam datang pun mereka Abdullah bin Ubay ini udah tokoh Yahudi di Madinah atau di Yathrib, sehingga waktu perang Uhud ya, itu dipengaruhi, itu pulang, diajak pulang yang 300, sehingga waktu maju ke medan perang itu perang Uhud itu hakikatnya hanya 700 pasukan Nabi Muhammad melawan berapa? 3.000 ya? 3.000 atau 10.000? 10.000 ya? Itu. Makanya ya banyak cobaan ya tetap berangkat ya karena pasukannya nggak nurut sama Nabi, akhirnya kalah. Itu karena lagi-lagi cinta uang, cinta jabatan itu membahayakan bagi diri kita. Itu siapa itu yang udah ngelentuk? Ayo disimak biar nggak ngantuk. Tadi main terus nggak tidur ya. Fa'amiru maka diperintahkan fa'amiru maka diperintahkan ya orang-orang Yahudi bisobri dengan sabar. Sabar itu diperintahkan, sabar. Wahwa yaitu apa sih? Orang-orang Yahudi diperintahkan untuk bersabar dengan cara apa? Wahwa yaitu as-saumu puasa. Jadi kalau kalian masih emosional, masih temperamennya tinggi, puasa. Ada nggak orang puasa itu yang mudah marah? Nggak ada. Nah, puasa itu pasti lemes. Ya, kata Imam Suyuti dalam menafsirkan ini, salah satu untuk mencegah supaya kita temperamennya atau nafsu kita itu turun, yaitu satu dengan cara puasa. Puasa, makanya puasa Senin, Kemis. Kan orang puasa itu bawaannya lemes. Jadi kalau mau nafsu, mau emosian itu nggak kuat. Li'annahu karena sesungguhnya puasa yaksiru memecah syahwat. Jadi birahi. Orang laki-laki dewasa udah punya birahi nafsu. Kalau melihat perempuan tertarik akhirnya nafsu. Bagaimana cara menurunkannya? Ya dengan cara puasa. Jadi kalau orang puasa itu nafsu birahinya juga ikut turun. Nah, ini kalian masih kecil, ini syahwat ini Bapak nggak akan bahas secara detail. Jadi intinya kalau kamu atau kalian ingin menurunkan nafsu, itu turunkan itu dengan cara apa? Yang pertama dengan cara puasa. Karena puasa itu apa? Yaksirus syahwata, itu memecah syahwat. Syahwat itu apa? Nah, pokoknya ya hawa nafsu, ketertarikan lawan jenis itu disebut syahwat.
antara perempuan dengan laki-laki. Ini nggak Bapak bahas. Nanti kalau sudah dewasa, kelas 3 aliyah itu bab syahwat itu baru kita bahas dengan kitab Qurratul Uyun. Qurratul Uyun itu kitab seksnya orang Islam itu namanya Qurratul Uyun. Ada gimana sih seks secara baik menurut Islam, itu kitabnya namanya Qurratul Uyun. Nah, dibahas masalah syahwat. Wassolatu, dan yang kedua yakni melaksanakan sholat. Lagi-lagi sholat. Sholat apa yang di sini yang dimaksud ya sholat hajat, sholat tahajud. Kalau sholat wajib kan udah nggak perlu kita bahas lagi, udah suatu keharusan. Li'annaha, karena sesungguhnya sholat. Nah, kalian kalau emosi mau berantem sama temen, buru-buru ambil air wudhu, pergi ke musola, ke masjid, ke tempat sholat, melaksanakan sholat hajat. Sholat hajat kan, kalau tahajud kan malam. Kalau siang hari adanya sholat hajat. Sholat hajat tadi, ya Allah, kasih rizkikanlah kepada diriku supaya menjadi orang yang sabar. Nah, nanti nafsu kalian, sahabat kalian itu akan turun. Li'annaha, karena sesungguhnya sholat turithul khusyuk, turithul menimbulkan al khusyuk. Khusyuk itu tenang. Jadi sholat itu nggak ada. Nah, pokoknya setiap kita emosi apapun, kalau udah ambil air wudhu, sholat itu ya otomatis menimbulkan ketenangan. Nafsu kita hilang. Nggak ada orang sholat itu marah-marah, itu paling nggak ada. Itu udah otomatis. Karena apa? Kita emosi, kita kena air wudhu, kita wudhu aja, emosi kita itu pasti segera turun. Apalagi ditambah sholat. Pada kemana? Yang dua mana kok nggak ada? Siapa yang nggak ada? Tuh 2, 3, 4, yang 3 orang. Ya, jadi kalau kalian emosi, turunkan dengan sholat, ambil air wudhu, sholat. Quran mengajarkan begitu. Imam Suyuti menafsirkan untuk menurunkan nafsu itu dengan cara apa? Sholat. Wassolati, sholat itu panjang penjelasannya Imam Suyuti. Li'annaha, karena sesungguhnya sholat turithul khusyu'u, menimbulkan khusyuk. Watang fil kibaro, dan menghilangkan kesombongan. Sholat itu udah, pokoknya kalau kalian udah sholat tuh sombong segala macam itu hilang. Nafsu mau berantem atau ada masalah. Nah, kalau Nabi dulu ya setiap ada masalah ya, yang di atas tadi, ira hazabahu umrun, setiap Nabi itu mendapatkan kerepotan, badaro ila sholati, itu segera melaksanakan sholat. Ini hadis Nabi. Nah, kalau kamu ada masalah apapun ya, masalah dengan orang tua, misalkan kiriman untuk jajan terlambat, buru-buru aja sholat. Nah, jadi kalian nggak nafsu kepada orang tua. Mungkin orang tua belum kirim tuh, mungkin belum ada, atau juga karena hujan terus sehingga ATM-nya susah ya. Atau motornya mogok, kan kita nggak tahu permasalahan orang tua. Buru-buru pergi sholat untuk menyikapi permasalahan. Jadi setiap permasalahan Nabi yang muncul itu buru-buru sholat. Itu akan menurunkan tensi emosi kita. Termasuk watan fil kibaro, menghilangkan rasa sombong. Kalian mendapatkan rezeki banyak, buru-buru sholat. Itu apa? Dalam rangka menekan kesombongan. Kadang-kadang orang itu diuji dengan kemiskinan bisa, tapi diuji dengan kebahagiaan itu kadang-kadang kita lalai. Sama ya seperti yang tadi, Sa'labah tadi, dengan kemiskinan dia rajin. Punya baju untuk sholat itu gantian dengan istrinya, dia teruji sholat jamaah terus, nggak pernah ketinggalan. Tapi begitu diuji dengan kekayaan, dia kufur, bahkan meninggalkan sholat, meninggalkan Nabi, menjauh dari Nabi, nggak tahu rimbanya di mana. Apanya kufur aja. Ya orang kufur ujung-ujungnya apa? Ya su'ul khotimah, matinya ya masuk neraka. Gitu. Mending kalau kufurnya itu hanya kufur nikmat. Kalau dia kufur mengingkari bahwa rezeki itu datangnya dari Allah, dia masuk neraka selama-lamanya. Kalau hanya kufur nikmat dicuci dengan api neraka ya
Bisa, tapi kalau kufur mengingkari, akhirnya nggak mengakui bahwa rezekinya itu datang dari Allah, beda ya. Ini bukan, ini rezeki itu bukan dari Allah. Saya nggak percaya ke Allah, dulu rajin ibadah aja saya miskin kok. Ini karena kerja kerasku. Wah, itu namanya mengingkari terhadap Allah. Kufur, tertutup. Nah, akhirnya nggak menganggap lagi Allah sebagai Tuhannya, ya masuk neraka khalidina fiha abada. Makanya hati-hati ya. Buru-buru kalian mendapatkan rezeki banyak itu oleh Nabi ya, oleh Imam Suyuti dianjurkan buru-buru sujud, sholat, apakah sujud syukur pada Allah sehingga kita tidak sombong. Karena apa? Watang fil kibro. Jadi sholat itu menghilangkan kesombongan. Wa innaha dan sesungguhnya sholat, artinya sholat, la kabirotun, sungguh berat, sakilatan artinya berat, sakilatan ini berat ya. Ada hadis Nabi apa? Kalimatani khofifatani fil lisani wa sakilatani fil mizani. Dua kalimat berat mudah, ringan diucapan dan berat di timbangan apa? Yakni subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi. Sakilah itu berat. Wa innaha dan sesungguhnya sholat, as-sholata artinya sholat, la kabiratun itu sungguh berat. Sakilatan artinya berat. Ya berat. Berat bagi orang yang tidak mendapatkan hidayah. Coba aja banyak di antara kita, udahlah lingkungan di dekat kita aja. Kalian lihat tetangga kamu kalau pulang kampung, banyak yang sholat atau banyak yang enggak? Bawa jujur aja, jujur. Banyak yang enggak. Seandainya sholat pun belang bentong, istilahnya paling Jumatan doang. Kalau enggak sholat Idul Fitri doang, ya, biar pakai baju baru, atau kalau enggak sholat Idul Adha doang, biar dapat daging. Ya. Toh seandainya sholat wajib dilaksanakan ya kadang-kadang aja. Tapi kalau yang rutin 5 waktu itu memang berat. Apalagi kalau udah musim dingin gitu, pagi-pagi subuh itu harus bangun ya. Dingin lagi, mata masih ngantuk. Nah, itu berat. Yang istiqomah 5 waktu itu berat sekali. Perkiraan kalian berapa persen? Misalkan penduduk di Indonesia itu ada 250 juta. Yang sholat 5 waktu rutin, nggak pernah ketinggalan, nggak pernah bolong, rutin istiqomah. Kira-kira berapa persen? 20. Nggak nyampe lah. Coba aja kalian lihat di tetangga kamu atau teman kamu yang di kampung yang tidak pernah sekolah di madrasah atau pesantren. Paling-paling ya 5% aja belum tentu. Kalau kita teliti benar-benar 5% itu udah luar biasa sekali. Jadi kalau 1 juta 5%-nya berapa? Kalau 100 itu 5 orang 5%-nya. Kalau 1000 hanya kali 10 50. Kalau 1 juta berarti 5.000. Yang istiqomah ya standarnya gampang aja masjid kita. Di masjid kita itu banyak kosongnya, banyak penuhnya. Banyak kosongnya, Jumatannya enggak ini. Bapak aja udah dua kali Jumatan itu nangis sampai pindah tempat duduk. 2 kali Jumatan itu nangis sampai 2 kali tempat duduk. Jumat kemarin sampai 3 kali pindah tempat duduk. Ya ini namanya zaman akhir. Begitu duduk sama orang dewasa, udah dewasa ini harusnya udah ngerti ya. Sebelum khutbah dimulai diumumkan oleh pengurus DKM, matikan HP. Ini mulai duduk, masuk ke masjid, masuk duduk sampai iqomat, itu main HP, itu main game. Bapak perhatikan, terus menerus main game. Iqomat baru dikantongin orang dewasa. Bapak ini masih bisa nangis yang minggu dulu. Minggu kemarin terulang lagi sampai pindah 2 kali. Sama ini masih remaja gitu main itu sambil ketawa-ketawa itu. Nah, itulah mau negor, takut dia. Bapak itu serba takut kan tahu ilmunya. Mau ditegur takut kapok datang ke masjid karena mengkapokkan orang datang ke masjid hukumnya dosa besar.
Ada seseorang gara-gara kita tegur dia akhirnya kapok datang ke masjid lagi, dosa kalian. Enggak ditegur itu juga perbuatan salah. Akhirnya bapak ambil jalan tengah, udahlah, udah nggak tahan pindah tempat duduk. Begitu juga masih remaja juga main HP itu sambil ketawa ketiwi itu kok dalam keadaan khotbah sampai komat baru dikantongi. Tapi ya gitu-gitu ya umat Rasul, hambanya Allah ya. Gitu-gitu juga cinta Nabi, cinta Allah, buktinya mau datang ke masjid, tapi datang ke masjid nggak nengin khotbah, main game dari mulai duduk sebelum khotbah dimulai sampai iqomat itu main HP. Itulah apa namanya zaman sekarang itu. Kan kita serba salah. Kalau orang tahu hukum itu kan hati-hati. Bapak bisa aja negor. Satu, misalkan negor. Berarti kalau waktu khotbah negor seseorang kita bicara itu berarti apa? Bukannya enggak saya nanti itu pokoknya enggak baik aja lah. Tuh. Yang kedua, kalau dia tersinggung nanti kapok, enggak mau datang ke masjid lagi gara-gara ditegur bapak juga ikut dosa. Ya satu-satunya jalan karena tahu hukum bapak ya udahlah nahan. Kalau kemarin itu benar-benar bapak sampai nangis karena 2 kali pindah itu hal yang sama. Tapi kalau kita benci juga nggak boleh gitu juga cinta pada Rasul. Buktinya datang ke masjid. Buktinya cinta pada Allah. Nah, mereka juga datang ke masjid. Terus gimana? Ya nggak gimana biarin aja. Nah, inilah harusnya orang pengurus DKM ini yang punya otoritas, punya kekuasaan terhadap masjid. DKM harusnya keliling gitu. Jaga ketertibannya. Kalau ada yang main HP, bukan hanya himbauan. Sekarang itu orang dihimbau itu nggak cukup. Harus ada teguran, harus ada ini. Nah, yang mempunyai otoritas itu harusnya pengurus DKM. Ngapain ada pengurus DKM? Ya, inilah beratnya orang yang tahu kalau ini ya ditegur nanti kalau seandainya dia kapok kan dosanya bapak yang kena kapok naik. Karena seringkali terjadi gitu. Bapak menyaksikan ditegur pengurus DKM itu seringkali terjadi bukan hanya 1 orang 2 orang akhirnya nggak mau datang lagi ke masjid itu. Mending kalau dia pergi ke masjid lain, kalau enggak berarti yang negor ini menjauhkan si anak jauh dari masjid. Padahal hukumnya menjauhkan diri masjid itu dosa termasuk dosa besar. 1. Bapak berikan contoh lagi. Kalau bulan puasa sering kalian pasti lihat. Sering nggak kalau bulan puasa itu ada perempuan, kita katakan cewek, ya, biasanya remaja lah atau anak kecil, pergi ke masjid pakai celana pendek. Sering nggak? Mekenanya itu di gendong ini remaja, ya, pakai celana pendek, pergi ke masjid. Pernah nggak? Banyak. Itu kan buka aurat itu umumnya apa? Nah, yang dosa yang buka aurat atau yang lihat? Nah, udah 2 hukum ya. Jadi selama ini kan wah itu kan kita komentarnya wah itu mau ke masjid kok pakai celana pendek buka aurat dosa itu. Kita nggak sadar. Kan yang jadi tersangkanya yang perempuan remaja, kebanyakan remaja karena pede dia ya ingin pamer ya. Orangnya percaya diri, mungkin cantik, ya wajar lah zaman akhir berangkat ke masjid. Kalau bapak setiap bulan puasa memperhatikan, pasti selalu ada. Bukan hanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, lebih dari 10 itu remaja itu ke masjid. Biasanya makanannya dibawa ini, kalau nggak pakai tas diteng-teng, nah dia pakai celana pendek. Nah, biasanya yang jadi tersangka yang remaja pergi ke masjid itu yang dosa karena buka aurat. Kita nggak sadar. Tapi kalau orang tahu ilmunya itu ada berapa dosa itu. Nah, tadi sudah ketemu kan 2 kan? 1 yang buka aurat. Lantas yang kedua yang melihat. Apalagi yang melihat kayak bapak ya. Waduh enak tuh. Ya. Nah, apalagi kalian ya. Apalagi puber, masa puber ya. Melihat. Nanti kalau datang ke masjid itu ada lagi. Kalau ada kemungkaran, pengurus masjid atau orang yang ada di masjid, apa yang harus dilakukan? Menegur kemungkaran kan? Menegur kemungkaran. Harus ditegur. Ya yang punya otoritas siapa? Seharusnya pengurus DKM. Kan gitu.
Kalau nggak ngurus DKM ya jamaah yang berani kan gitu. Harus menegur. Ada yang menegur nggak? Banyak yang nggak ditegur. Berarti pengurus DKM dan orang yang ada di masjid itu kena dosa juga. Berarti udah tiga. Keempat, seandainya ada yang berani negur, entah itu pengurus DKM atau jamaah yang udah ada di masjid, orang ini kesinggung, dia lantas pulang. Kena dosa nggak yang negur? Padahal di hadis lain nanti ada hukumnya orang yang menyebabkan seseorang itu lari dari masjid, orang yang mengucapkan lari dari masjid itu kena dosanya. Walaupun tujuannya itu baik, itu di hadis ada. Jadi cara menegurnya itu menyebabkan orang itu lari dari masjid, kapok ke masjid, itu dia kena dosa. Itu di hadis ada. Sehingga ada 4 hukum. Jadi kalian ke santri harus tahu. Bukan hanya satu hukumnya itu, mau ke masjid pakai celana pendek itu, auranya terbuka dosa. Itu ya orang umum, hanya satu kan, yang melihat. Yang paling disalahkan yang pakai yang buka aurat atau yang melihat? Yang buka aurat kalau nggak ada yang melihat kan nggak ada yang dosa berarti. Ayo. Nah, ya nggak? Misalkan dia lewat buru-buru aja buang muka. Berarti kan nggak kena, dia nggak dosa, nggak ada yang lihat. Nah, inilah rumitnya hukum. Maka kalian santri itu nanti harus hati-hati, harus bijaksana. Walaupun kita berani, hendaknya hati-hati, penuh pertimbangan. Jangan buru-buru kita menegur orang lain. Berat ya. Sampai mana tadi? Jadi sholat itu memang berat. Jadi kalau nggak kita mendapatkan hidayah, ya hanya 5%-nya belum tentu lah. Kalau zaman akhir ini aja. Coba aja lihat di sekeliling kalian aja di kampung kalian. Banyak yang rutin nggak? Kebanyakan itu apa? Pas maghrib. Kalau maghrib itu banyak. Kalau masih anak-anak itu orang tuanya nyuruh, itu orang tuanya, ayo sana ke masjid ngaji ke madrasah. Tapi orang tuanya sendiri tidak pernah ke masjid. Makanya sekarang banyak orang tuanya itu nggak bisa baca Quran, tapi anak-anaknya pada hafal Quran itu banyak sekali. Ya itulah akhir zaman. Adanya kalian harus bijaksana, santri itu harus bijaksana. Berat. Illa 'alal khashi'ina. Ya salat itu wa innaha, dan sesungguhnya salat ais as-salata, maknanya salat la kabiratun, sungguh-sungguh berat. Sakilatan artinya berat, illa 'alal khashi'ina, kecuali atas orang-orang yang khusyuk. As-sakinina yang tentram, ila ta'ati, kepada taat. Jadi sekarang ini orang yang khusyuk, orang yang taat, tentram, istiqomah melaksanakan sholat 5 waktu itu udah sangat berat sekali, sangat jarang sekali. Jadi kita ini mayoritas Islam, tapi yang melakukan sholat 5 waktu itu, cobalah nanti kalian teliti. Kalian udah dewasa, jadi sarjana, teliti lah. Untuk S1 itu teliti berapa persen yang yang melaksanakan sholat 5 waktu itu berapa persen. Ada nggak 10% itu? Kalau hemat Bapak sih nggak nyampe ya, tapi mudah-mudahan salah ya pendapat Bapak. Ini hanya perkiraan aja. Perkiraan tidak berdasarkan survei. Tapi kalau Bapak mengamati di lingkungan Bapak itu nggak nyampe 5% itu. Dia sholat paling Jumatan, kalau nggak maghrib. Selain itu bawa alam bisawab. Tapi ya nggak apa-apa, berkahnya menjadi mayoritas ya akhirnya di mana-mana ada masjid. Kan Bapak seringkali memilih. Misalkan ada 100 penduduk, seringkali memberikan contoh. Ada 100 orang satu penduduk di kampungmu, misalnya 100 orang. Islam semua, dari 100 itu yang soleh hanya 2. Yang 98 orang hanya Islam KTP, ya, sholat itu hanya Idul Adha, Idul Fitri atau hari Jumat doang. Yang rutin hanya 2 orang. Atau yang Islam 80, yang solehnya ada 70, yang 20-nya non-Islam. Pilih mana? Kalau kalian suruh pilih yang mana?
Yang ya Islamnya hanya 80, tapi yang 70 itu soleh semua. Sholat 5 waktu, rajin, ke masjid jamaah, zakatnya bagus, semuanya bagus. Tapi hanya 80, yang solehnya 70. Atau 100 orang, dia hanya yang 2 orang yang solehnya, yang lain nggak pernah sholat, jarang-jarang lah, paling-paling setahun sekali. Kalian pilih yang mana? Pilih aja ya Pak. Kalau Bapak pilih yang 100, walaupun yang soleh hanya 2 orang. Kenapa? Berkahnya yang 100 orang ini Islam semua menyebabkan gereja tidak akan bisa dibangun di daerah kita. Tapi seandainya 80 itu yang Islam, yang 70 soleh, yang 10 enggak, bisa karena 20 itu bisa menyebabkan gereja itu ada di daerah kita. Nah, kalau berkembang anak turun kita pendidikan Islamnya enggak kuat, lama-lama dia menguasai. Ya. Ngerti? Jadi kadang-kadang kita itu dihadapkan 2 pilihan yang sangat sulit. Seperti tadi, mending dari 100 orang di kampung kita semuanya Islam tapi yang soleh 2, yang lainnya ya suka maksiat ini itu hanya Islam KTP lah. Atau yang 80 itu yang solehnya mayoritas. 2 pilihan yang sulit kan. Nah, itu kalau menurut Gus Baha, pilihannya itu mending yang